Perkenalkan, saya Nela Fazali Muzani. Saya Fernanda Cakarasya Putra. Kami di sini akan menjelaskan tentang pertama, kita akan membahas tentang alat traksi. Alat traksi adalah alat yang digunakan untuk meregangkan struktur tulang belakang serta otomatis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang alat traksi. Nah, alat traksi ini adalah alat yang digunakan untuk meregangkan struktur tulang belakang secara otomatis dan presisi. Nah, fungsi dan manfaat dari alat ini, fungsinya adalah untuk mengaplikasikan gaya tarikan mekanik pada area servikal atau leher dan lumbai atau pinggang. Manfaat klinisnya itu untuk ruang antar tulang belakang keduanya bisa regang dan juga bisa melancarkan sirkulasi darah serta merelaksasi otot yang tegang. Alat traksi ini memiliki spesifikasi yaitu tegangan kerja sebesar 220 volt AC, lalu memiliki frekuensi 50-60 Hz, memiliki sistem kontrol microcomputer control. Lalu alat ini juga memiliki gaya tarik lumbal sebesar 0-99 kg dan gaya tarik servikal yaitu 0-30 kg. Alat ini juga memiliki waktu total terapi yaitu 0-60 menit dan waktu tahan atau rest yaitu 0-99 detik. Nah, sistem penggerak dari alat ini yaitu electric motor driven. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dan aksesoris yang ada di dalam alat traksi ini. Yang pertama ada panel kontrol, bisa dilihat. Ini panel kontrol. Lalu selanjutnya ada bed pasien. Nah, selanjutnya ada sabuk yang digunakan untuk pasien saat terapi, dan juga ada tali traksi. Ada juga gantungan atau penyangga penahan sabuk, dan juga ada tiang traksi. Pada kontrol panel terdapat display hold dan juga display rest. Fungsinya untuk menampilkan beban tarikan dalam satuan kilogram. Pada mode hold menunjukkan beban terapi dan mode rest menunjukkan saat istirahat. Selanjutnya ada display time di hold dan rest. Berfungsi untuk menampilkan durasi waktu dalam satuan detik. Durasi menahan pada hold dan durasi istirahat pada rest. Selanjutnya ada tombol weight yang ada di mode hold dan mode rest. Tombol ini berfungsi untuk mengatur beban yang diinginkan untuk terapi. Lalu ada tombol up dan down berfungsi sebagai tombol universal untuk menaikkan dan menurunkan parameter waktu dan berat. Selanjutnya ada blok pemilihan mode. Mode pertama yaitu terapi intermittent atau trapezoidal, yaitu tarikan naik bertahap lalu ditahan pada waktu hold dan diturunkan secara perlahan. Mode kedua yaitu intermittent bertingkat, tarikan naik secara bertingkat lalu ditahan dan dilepaskan secara perlahan. Hal ini sangat membantu pasien dengan otot yang sangat sensitif. Lalu pada mode ketiga yaitu traksi pulsatif atau harmonik. Tarikan mengeluarkan getaran mikro pada fase hold untuk merelaksasi spasme otot akut. Terakhir ada mode 4 yaitu tarikan naik secara konstan dan ditahan di fase hold hingga waktu terapi habis. Mode ini sangat efektif untuk peregangan jaringan lunak. Selanjutnya yaitu prosedur pengoperasian alat traksi. Yang pertama, kita bisa mengecek kebersihan bed, kondisi tali dari kausan, fiksasi tiang penyangganya, dan kesiapan dari sabuk yang akan digunakan. Selanjutnya, kita bisa menghubungkan kabel power ke stop kontak 220 volt AC dan menyalakan sinyal utama ke on. Setelah itu, kita bisa mengatur parameter dosis melalui panel kontrol, memilih mode, tentukan gaya, dan hold atau rest time serta treatment time. Setelah mengeset seluruh parameter, kita bisa menekan tombol start stop yang berwarna oranye untuk menjalankan alat. Saat alat dijalankan, kita bisa memantau pergerakan tali mekanik, indikator siklus grafik, dan respons kenyamanan dari pasien. Nah, setelah timer habis, alat akan mengembalikan beban pada posisinya yaitu angka 0. Selanjutnya, kita bisa melepaskan sabuk fiksasi dari pasien, lalu mematikan alat dengan mencet saklar off dan mencabut kabel power dari alat dan stop kontak 220 volt AC. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang maintenance dari alat terapi traksi ini. Untuk maintenance-nya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada harian, ada bulanan, dan ada tahunan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang maintenance harian dari alat traksi ini. Nah, untuk maintenance harian itu kita wajib mengecek pada bagian
fisik alat. Nah, itu kita bisa ngelap atau membersihkan bodi, panel, dan juga tali dari debu ataupun keringat pasien. Lalu kita bisa cek fisik, pastikan kabel daya utuh dan tiang atau katrol terkunci dengan kokoh. Selanjutnya kita bisa uji tombol. Kita tes respon tombol-tombol tersebut, baik tombol panel dan tombol darurat, yaitu emergency stop. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang maintenance bulanan dari alat traksi ini. Yang pertama kita bisa cek tali. Kita pastikan tali traksi ini tidak berserabut ataupun aus. Kalau misalnya rapuh bisa kita ganti. Lalu yang kedua kita bisa cek mekanikal atau lumasi poros pada katrol dan cek kehalusan atau kelancaran gerak motor dari alat traksi ini. Lalu yang ketiga kita bisa simulasi fungsi. Nah, kita bisa uji siklus tarik lepas yang biasa itu hold atau rest time dengan ban minimal. Lalu kita bisa cek kelayakan aksesoris, terutama cek kelayakan pada korset atau harness dan perangkat di velcro. Lalu yang ketiga kita ada maintenance tahunan dari alat terapi traksi ini. Nah, yang pertama kita bisa mengkalibrasi beban dengan cara mengukur akurasi tarikan kilogram per lbs memakai force gauge. Lalu kita bisa uji menggunakan alat ESA atau Electrical Safety Analyzer dengan mengukur arus bocor dan grounding menggunakan Electrical Safety Analyzer. Nah, lalu yang ketiga kita bisa pembersihan internal. Ini bisa dilakukan dengan cara membuka casing, kita membersihkan debu yang ada di PCB dan kencangkan baut-baut yang ada di motor. Dan terakhir kita bisa tempel sertifikasi pada alat dengan tulisan layak pakai. Yang terakhir yaitu ada troubleshooting dari alat traksi. Yang pertama, jika motor traksi tidak mau menarik atau tali tetap diam. Penyebabnya bisa jadi koneksi kabel ke motor kendur, limit switch pengaman aktif, atau motor mengalami overload. Nah, solusi yang bisa dilakukan yaitu mematikan alat, lalu memeriksa jalur kelancaran tali dan posisi lengan kontrolnya, lalu nyalakan ulang ke posisi awal. Yang kedua yaitu jika display error atau pembacaan berat tidak stabil. Penyebabnya kemungkinan kerusakan pada transducer, load cell, atau pasien yang terlalu banyak bergerak. Solusi yang bisa dilakukan yaitu kita bisa mengedukasi pasien untuk tenang dan rileks. Lalu jika error tetap ada tanpa pasien, kita bisa melakukan kalibrasi ulang atau mengganti komponen load cell yang ada di alat. Yang ketiga yaitu jika terjadi alat mati total atau display tidak menyala sama sekali, kemungkinan penyebabnya adalah kabel dayanya lepas, lalu ketiadaan suplai dari PLN, atau sekring atau fuse pada soket utama itu putus akibat lonjakan dari arus PLN. Solusi yang bisa dilakukan yaitu pastikan lonjakan stop kontak bertegangan, lalu cek kabel dan ganti sekring yang putus dengan rating ampere yang sama. Oke, yang terakhir adalah penutup. Jadi alat traksi ini adalah terapi yang berbasis mikrokomputer yang efektif dan aman untuk meregangkan tulang belakang pada kasus seperti saraf terjepit dan juga sistem darah yang tersumbat. Lalu untuk keberhasilan terapi bergantung pada akurasi parameter dan daya tarik responsif pada tombol darurat serta pemeliharaan rutin baik harian, bulanan maupun tahunan. Dan juga agar alat terlihat presisi dan layak digunakan, maka harus dicek secara berkala dan juga dilakukan sebuah maintenance di setiap hari.